Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena berkah rahmat, inayah dan taufiknya kita masih sempat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Selawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang jadi suri tauladan bagi kita semua. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 rencana pembelajaran akan memaparkan materi saya, yaitu tentang strategi perencanaan pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu cara untuk melakukan metode yang dapat digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran, yang dimana pembelajaran sehingga menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi semua siswa. Misalnya, strategi pembelajaran yang menurut partisipan aktif siswa, temuannya tidak akan banyak menggunakan metode ceramah, akan tetapi metode-metode yang lebih menarik perhatian siswa seperti diskusi, kelompok, kerja kelompok, belajar mandiri, dan kegiatan praktikum. Pendekatan pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu landasan berpikir bagi guru untuk menentukan langkah pembelajaran yang akan diimplementasikan di kelas. Pembelajaran pada dasarnya merupakan pendampingan yang dilakukan oleh guru kepada siswa dalam membantu memahami materi yang disampaikan. Tanpa adanya pembelajaran, maka hasil belajar siswa tidak akan maksimal. Penggunaan pendekatan pembelajaran tepat akan berpengaruh sangat besar terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Adapun pendekatan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan pembelajaran konstekstual. Jenis pendekatan ini diterapkan untuk membantu siswa dalam memahami dan memaknai materi yang dapat dipelajari, serta dapat menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari, konteks pribadi, sosial, dan kultural, agar siswa dapat memiliki pengetahuan yang utuh dan memiliki kemampuan yang dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata dari suatu konteks ke konteks lainnya. Kedua, pendekatan pembelajaran konstruktivisme, yaitu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada kreativitas siswa dalam mengembangkan pengetahuan dan potensi diri masing-masing siswa. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator. Pendekatan ini berfokus pada pembentukan pengetahuan melalui proses interaksi, pencarian informasi, dan penggalian mendalam terhadap satu konsep teori yang dapat memberikan pengaruh terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran deduktif, yaitu penalaran dengan menggunakan logika untuk menarik satu kesimpulan khusus dari materi pembelajaran yang diberikan. Pendekatan ini bersifat mengerucut dari hal umum ke hal yang khusus. Pendekatan deduktif sering digunakan dalam pembelajaran. Pada awalnya, guru menjelaskan secara rinci tentang suatu hal, lalu memberikan contoh agar mudah dipahami oleh siswa. Yang keempat, pendekatan pembelajaran induktif, yaitu memiliki makna yang berseberangan dengan deduktif. Pendekatan ini memulai dari pemahaman khusus lalu berkembang luas menuju kesimpulan yang umum. Pendekatan pembelajaran ini dari khusus ke umum ini biasa dimulai dengan pengamatan terhadap hal yang memiliki khusus, lalu menarik kesimpulan secara luas. Pemberian contoh secara sederhana dapat diberikan untuk memancing siswa menemukan asal-usul atau fakta di balik contoh tersebut. Yang kelima, pendekatan konsep, yaitu sebuah pendekatan pembelajaran siswa yang berfokus pada pemahaman siswa terhadap konsep tertentu. Konsep dapat terbentuk dari pengamatan dan pemahaman yang dibangun oleh siswa. Pendekatan ini menekankan pada proses penyampaian materi oleh guru kepada siswa secara utuh tanpa harus menghindari kesalahan dalam pemahaman siswa terhadap konsep materi pembelajaran. Pendekatan konsep dimulai dengan pengenalan terhadap benda nyata, lalu dinyatakan penafsiran terhadap konsep materi pelajaran tersebut. Garis besar, pendekatan pembelajaran terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa atau studying content, yaitu sebuah langkah dalam pembelajaran yang berfokus pada siswa. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi terciptanya suasana belajar yang kondusif bagi siswa. Sementara siswa memiliki peran yang lebih besar dalam menerima, mengembangkan, dan mencari lebih dalam terkait dengan materi yang diberikan. Melalui pendekatan ini, siswa didorong lebih jauh dalam membangun pengetahuan dan makna pembelajaran melalui pengalaman belajar yang dilakukannya. Pendekatan ini berfokus pada proses pengalaman belajar pada siswa atau experiential learning. Siswa menjadi pusat dalam pembelajaran melalui pendampingan dari guru. Kelebihan student centered yaitu pertama,
Pengalaman belajar akan lebih berkesan bagi siswa dan mempermudah pemahaman terhadap materi yang diberikan. Kedua, siswa akan lebih tertarik dengan pembelajaran ini karena melibatkan seluruh pengetahuan dan pengalaman belajar yang dimiliki untuk memotivasi siswa dalam mengikuti setiap kebiasaan pembelajaran. Ketiga, siswa dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran seperti berdiskusi, kerja kelompok, storming, dan menggunakan metode pembelajaran lainnya yang menurut keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Kedua, pendekatan pembelajaran berpusat pada guru atau teacher centered, yaitu merupakan gagasan dalam melaksanakan pembelajaran dengan berfokus pada guru. Guru memiliki peran aktif sebagai pemegang kendali penuh dalam kegiatan pembelajaran. Guru berperan sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, peneliti, dan pendorong kreativitas, memiliki kewajiban dalam menangkap materi pembelajaran dengan baik. Guru sebagai pusat dalam pembelajaran memiliki tanggung jawab penuh terhadap keberhasilan dan prestasi belajar bagi siswa. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam membimbing dan menstimulasi perkembangan siswa, baik dalam hal kemampuan kognitif, efektif, maupun premotorik. Tidak ada pendekatan pembelajaran yang sempurna, begitupun dengan jenis pendekatan ini yang pada hakikatnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari teacher centered yaitu yang pertama, waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses pembelajaran relatif lebih singkat. Kedua, guru memegang peran penuh dalam perorganisasian kegiatan belajar mengajar. Ketiga, seluruh materi yang terdapat dalam kurikulum dapat tersampaikan dengan baik. Adapun kelemahannya dari teacher centered yaitu pertama, jika guru tidak dapat mengembangkan metode pembelajaran, maka suasana belajar akan monoton dan dapat berdampak pada kurangnya motivasi belajar siswa. Kedua, kurangnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran sehingga menyebabkan siswa pasif dalam kelas. Ketiga, kurangnya kesempatan untuk mengasah kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Baiklah, yang mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.